Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah peringatan diberikan Luke Kenwick kepada manajemen Manchester United. Ia meminta manajemen MU berhati-hati ketika mengurus perpanjangan kontrak Paul Pogba bersama Mino Raiola. Manchester United diketahui sedang mencoba untuk memperpanjang kontrak Pogba. Ini dikarenakan kontrak sang gelandang di MU akan habis di musim panas tahun depan. Sejauh ini proses negosiasi ini masih berlanjut. Namun, masih belum ada tanda-tanda jika ia akan menerima tawaran dari manajemen Manchester United. Luke Kenwick mengakui bahwa MU mengambil resiko besar dengan mencoba mempertahankan Paul Pogba. Kenwick menilai lambatnya negosiasi kontrak baru Pogba ini merupakan sebuah pertanda buruk. Ia menilai Raiola sedang mengupayakan agar Pogba memasuki tahun terakhirnya dan pindah secara gratisan di tahun depan. Kita semua punya firasat bahwa dia sedang memanfaatkan situasi ini. Ia ingin membawa Pogba hingga akhir kontraknya dan pindah ke klub lain secara gratisan. Jadi ini situasi yang sulit bagi United. Kenwick pribadi ingin MU mempertahankan Pogba. Ia menilai Pogba sangat penting bagi MU jika mereka ingin menjadi juara. Pogba adalah pemain yang sangat penting bagi United. Ia benar-benar pemain kelas dunia yang dibutuhkan United untuk memenangkan trofi juara. Saya pribadi ingin ia bertahan di musim ini, dan semoga United bisa meyakinkannya untuk bertahan dengan memenangkan trofi juara dan mendatangkan pemain baru yang bisa membawa klub maju ke depan. Menurut laporan yang beredar, Pogba tidak mau buru-buru memutuskan masa depannya di MU. Ia dilaporkan masih ingin menimbang semua opsi yang masuk sebelum memutuskan bertahan atau cabut. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memiliki informasi terkait masa depan Paul Pogba. Ia meyakini sang gelandang kemungkinan akan bertahan di Manchester United di musim panas ini. Masa depan Paul Pogba menjadi salah satu topik hangat jelang digulirkannya musim baru. Ini dikarenakan kontrak sang gelandang di Old Trafford akan habis di tahun 2022 mendatang. Dengan kontraknya yang tersisa kurang dari 1 tahun, ada banyak klub yang ambil ancang-ancang untuk merekrutnya. Salah satunya adalah Paris Saint-Germain, yang belakangan dilaporkan ingin membajaknya di musim panas ini. Romano mengklaim bahwa Pogba kemungkinan besar akan bertahan di MU. Bahkan sang gelandang menekan kontrak baru bersama Setan Merah cukup besar. Menurut laporan Fabrizio Romano, Pogba pada dasarnya masih bahagia di MU. Ia senang melihat aktivitas transfer MU di musim panas ini, karena Setan Merah mendatangkan 2 pemain top pada diri Jadon Sancho dan Rafael Varane. Ia menilai tim MU yang sekarang semakin dekat untuk menjadi calon juara, sehingga ia tertarik untuk bertahan. Laporan Fabrizio Romano juga mengklaim bahwa PSG juga kesulitan untuk mendatangkan Pogba di musim panas ini. Ini dikarenakan MU mematok mahar transfer yang tinggi untuk sang gelandang. Sementara pihak Paris Saint-Germain, dana transfernya cukup terbatas, jadi mereka harus menjual beberapa pemain dahulu sebelum mengamankan jasa Pogba di musim panas ini. Paul Pogba saat ini sudah berada di Skotlandia. Ia mengikuti pemusatan latihan MU yang digelar di St Andrews. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan berapa mahar yang harus disiapkan Manchester United untuk mendatangkan jasa Saul Niguez. Setan Merah dilaporkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut sang gelandang. Menurut Fabrizio Romano, MU bisa mendapatkan jasa Saul Niguez dengan harga yang terjangkau. Pakar transfer Eropa itu menyebutkan bahwa MU bisa mendapatkan Saul Niguez di kisaran 40-45 juta euro di musim panas ini. Harga ini lebih murah dari harga yang beredar di pasaran, di mana Saul Niguez kabarnya dibanderol sekitar 60 juta euro. Laporan Romano juga mengklaim bahwa MU sejauh ini masih belum melakukan pendekatan nyata ke Saul Niguez. Ini dikarenakan MU masih butuh kepastian mengenai masa depan Paul Pogba. Apakah sang gelandang akhirnya memutuskan bertahan atau pergi dari Old Trafford? Jika Pogba memutuskan bertahan, maka MU kemungkinan besar tidak jadi mengejar jasa Saul Niguez di musim panas ini. Fabrizio Romano juga menyebutkan bahwa MU punya 2 opsi alternatif selain Saul Niguez.
Setan Merah juga dilaporkan mengincar jasa Eduardo Camavinga dan Ruben Neves. Spekulasi masa depan Jesse Lingard nampaknya sudah menemui titik terang. Sang playmaker dilaporkan akan bertahan dan memperjuangkan tempatnya di musim 2021-2022. Jesse Lingard saat ini sudah kembali ke MU setelah di awal tahun kemarin ia dipinjamkan ke West Ham United selama setengah musim. Selama di West Ham United, sang pemain tampil dengan impresif. Alhasil banyak klub dilaporkan meminati jasanya, termasuk West Ham United yang ingin memulangkannya di musim panas ini. Daily Star mengklaim bahwa Lingard tidak akan kemana-mana. Ia diklaim akan bertahan di Manchester United. Menurut laporan tersebut, Lingard menolak untuk pindah dari MU. Ia percaya diri bisa bersaing di skuad MU pada musim depan. Ia menilai masa peminjamannya di West Ham United memberikannya kepercayaan diri untuk bersaing. Itulah mengapa ia memutuskan untuk tinggal dan menantang Bruno Fernandes menjadi gelandang serang MU musim depan. Menurut laporan tersebut, Jesse Lingard tidak mau buru-buru menekan kontrak baru di MU. Ia kabarnya ingin melihat dulu bagaimana jam bermain yang ia dapatkan di musim ini. Lalu ia juga ingin melihat prospek masa depannya di MU. Jadi, ia kemungkinan baru mau menego kontraknya di akhir musim nanti. Jesse Lingard sendiri aktif mengikuti pramusim MU. Sejauh ini sang playmaker menunjukkan performa yang sangat apik di 3 pramusim MU. Sebuah tuntutan diberikan Gary Neville kepada skuad Manchester United. Ia ingin Setan Merah mengakhiri paceklik trofi mereka di musim 2021-2022. Manchester United sudah cukup lama tidak meraih trofi juara. Trofi terakhir yang mereka menangkan adalah trofi Liga Eropa yang mereka menangkan 4 tahun yang lalu. Gary Neville menilai puasa trofi MU sudah terlalu lama dan harus segera diselesaikan. Gary Neville mengaku masih menyesalkan kegagalan MU memenangkan trofi juara di musim lalu. Ia menilai seharusnya MU sudah bisa menjadi juara pada saat itu. Saya masih terganggu dengan final Liga Eropa di musim lalu. Saya rasa turnamen itu adalah batu loncatan bagi para pemain, karena sangat penting bagi mereka mendapatkan medali juara dan merasakan bagaimana pengalaman menjadi juara. Di United kami memenangkan Piala Liga dan Piala FA. Dan karena itu kami tahu caranya menjadi juara. Jadi pengalaman di musim lalu itu sebuah kekecewaan. Gary Neville menilai bahwa tidak ada alasan bagi MU tidak menjadi juara. Ia menilai MU sudah memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi juara. Saya berharap mereka bisa mengawali musim baru dengan baik. Musim lalu apa yang mereka capai di Liga bisa diterima dengan menjadi runner-up. Namun untuk tahun ini, mereka harus lebih dekat untuk menjadi penantang gelar juara. Mereka juga harus memenangkan kompetisi yang lain dan ini akan menjadi perjalanan yang sulit bagi mereka, ujarnya. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan ingin melepas 6 pemainnya sekaligus, termasuk Diogo Dalot dan Phil Jones, sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Perekrutan Jadon Sancho dan Rafael Varane membuat MU merogoh kantongnya cukup dalam. Alhasil mereka kini harus menyeimbangkan neraca keuangannya. Caranya tentu saja dengan menjual pemain yang ada dalam skuadnya. Kabarnya Manchester United kini bakal melepas 6 pemainnya sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Kabar itu dilansir oleh The Mirror. Setan Merah disebut ingin menjual Phil Jones dan Diogo Dalot. Lalu ada nama Andres Pereira dan Daniel James. Yang terakhir ada Axel Tuanzebe dan Brandon Williams. Mereka semua siap dijual dengan harga yang layak. Para pemain itu dijual oleh Manchester United karena berbagai alasan. Phil Jones dilepas karena ia sudah tidak bisa bersaing dengan bek-bek lainnya. Lalu ada Andres Pereira dan Diogo Dalot juga tidak mendapatkan tempat di skuad utama. Mereka bahkan dilepas ke klub lain dengan status pinjaman sebelumnya. Lalu Axel Tuanzebe dan Brandon Williams sebelumnya disebut bakal berpisah dengan Man United dalam jangka pendek saja, sebab mereka butuh bermain agar bisa berkembang. Sementara itu Daniel James sebenarnya sering dimainkan di skuad utama Man United. Akan tetapi kedatangan Jadon Sancho dipastikan membuatnya tersingkir dari skuad utama Setan Merah.